PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh. Kisah Saur Sepuh, produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Mestinya tadi malam Utari menghubungi kita. Ya, mungkin ada apa-apa dengan dia, Kirambat. Kalau begitu, besok saya akan menyelidikinya, Juragan Sarimba. Menyusup ke istana? Ya, lagi pula saya belum dikenal di sana, Juragan. Tidak semudah apa yang kau katakan, menyusup ke istana itu. Tapi penyerangan ke istana tidak mungkin kita lakukan sebelum mengetahui keadaan Utari. Utari tidak akan apa-apa. Aku percaya itu, Kirambat. Kalau tidak apa-apa, kenapa tadi malam tidak hadir? Aku sudah katakan tadi, mungkin ada apa-apa dengan dia, Kirambat. Itulah persoalannya, Juragan Sarimbat. Maksudku begini, Kirambat. Kalaupun Utari mendapat halangan, dia tidak akan apa-apa. Dia tidak akan celaka. Aku tahu Utari banyak akal dan ilmu kadikjayaannya sangat tinggi. Jadi sekarang bagaimana, Juragan Sarimbat? Ya, kita tunggu dia sampai datang. Artinya, kau tidak usah menyusup ke keraton karena sangat berbahaya untukmu. Terutama untuk kita semuanya. Untuk perjuangan kita bersama. Kau paham, Kirambat? Barangkali saya paham. Jangan pakai barangkali, Kirambat. Katakan ya. Ya, Juragan Sarimbat. Nah, begitu, Kirambat. Ada kabar yang menggembirakan, Satria. Kelihatannya kau sedang gugup, Kirambat. Sedikit. Sedikit atau banyak, tetap saja namanya gugup. Dan itu sangat berbahaya. Memang akhir-akhir ini saya sering gugup. Terutama dalam saat-saat menunggu penyerangan yang sangat menentukan ini. Sudahlah, Kirambat. Jangan terlalu tegang. Kau seorang pendekar yang baik. Tahanlah sedikit perasaanmu. Memang itu kelemahan saya, Satria. Ya, tapi saat sekarang ini, kau harus bisa merubahnya. Kalau tidak, kau akan celaka. Yang kita hadapi sekarang ini bukan saja orang-orang yang gagah perkasa, tapi kejam. Ya, aku mengerti, Komara. Aku mendapat berita, Utari tidak apa-apa. Hanya semalam ia sedikit mendapat halangan. Jadi penyerangan akan diundurkan, Satria? Tidak, tetap menurut rencana semula. Dan Utari? Dia sudah tahu. Aku sudah mengirim berita hasil pertemuan kita semalam pada dia. Melalui orang kita yang sudah menyusup ke istana. Dan mulai besok, pertarungan kucing-kucingan secara merata akan dilakukan di seluruh kerajaan Benawa. Kurang ajar. Jadi pertarungan kucing-kucingan telah dimulai secara serentak. Benar, Baginda. Mereka menyerang ketika pasukan lengah. Dan kemudian secara cepat pula mereka menghilang. Mereka seperti siluman, Baginda. Apakah ada jatuh korban di pasukan kita? Sedikit, Baginda. Tapi sedikit-sedikit bisa menjadi bukit, Durkala. Ya. Kamu harus secepatnya bisa menindak mereka. Saya sudah perintahkan kepada pasukan-pasukan keraton dan kerajaan Dandaka untuk bertindak lebih kejam lagi, Baginda. Tapi rupanya malah mereka makin berani menghadang kita. Lalu bagaimana dengan pendekar-pendekar saktimu, Durkala? Apakah tidak kau kerahkan untuk menumpas mereka? Sebagian kecil saja, Baginda. Kenapa sebagian kecil saja? Kenapa tidak semuanya? Yang sebagian besar saya tempatkan di istana untuk melindungi keselamatan Baginda. Karena menurut pendapat saya, pasti sebentar lagi istana ini akan mereka serang. Apa mungkin itu? Baginda harus ingat, semua musuh dalam selimut akan segera bertindak. Padahal kita belum tahu berapa orang seperti Sarimbak itu. Yang manis di mulut,
tapi busuk di hati. Ya. Saya lebih takut orang seperti dia, Baginda, daripada menghadapi 10 orang sakti, tapi ketahuan musuhnya. Karena kita sudah jelas siapa lawan, siapa kawan. Tapi kalau musuh dalam selimut, sulit ditebak, Baginda. Iya, benar juga. Tapi semua ini pasti ada biang keladinya. Ada yang menghasut rakyat untuk berontak. Itu jelas, Baginda. Di antaranya si Sarimbak itu. Pasti dia sudah lama mempersiapkannya. Lihat saja buktinya, Baginda. Pertarungan kucing-kucingan telah dilakukan di mana-mana. Bahkan telah banyak penggawa-penggawa kerajaan Dandaka yang mati entah di mana rimbanya. Mereka banyak yang terpancing ke dalam hutan dan dibantai di sana. Yang menjadi korban di antaranya Japilus, penggawa Dandaka, kepercayaan Panglima Sentanu. Kalau begitu, kita harus betul-betul waspada. Tapi bagaimanapun juga, pengacau-pengacau itu tidak akan bisa menguasai istana. Kecuali kita ditusuk dari belakang, Baginda. Dihianati oleh kepercayaan kita sendiri. Jadi, kepada orang-orang macam begitulah kita harus waspada, Baginda. Ya. Jadi aku harus mencurigai semua orang yang ada di istana ini. Tanpa kecuali, Baginda. Termasuk Utari. Utari? Ya. Semua. Termasuk orang-orang Dandaka. Juga termasuk saya sendiri, Baginda. Kecurigaan yang membabi buta, Durkala. Pasalnya keadaan sudah gawat, Baginda. Mungkin Baginda sendiri sudah berpengalaman ketika dulu meruntuhkan Raja Benawa yang terdahulu. Ya, aku juga menyusupkan orang-orangku ke istana. Dan akhirnya Raja Benawa runtuh, bukan? Ya. Apakah peristiwa seperti itu ingin menimpa Baginda? Orang-orang atau pasukan Dandaka pun tidak akan berdaya menghadapi musuh dalam selimut. Jangankan begitu, menghadapi pertarungan kucing-kucingan saja pasukan Dandaka sudah kewalahan. Dan korban telah berjatuhan. Iya, aku mengerti, Durkala. Kanjeng Patih harus mencurigai pelayan cantik itu. Maksud Paduka Panglima, Utari? Iya, menurut pandangan saya, gerak-geriknya mencurigakan. Terutama setelah mendapat perhatian dari Sri Maharaja Garung. Rupanya si Santanu Panglima Dandaka itu telah mencurigaiku. Aku harus hati-hati padanya. Jadi sebaiknya Kanjeng Patih harus menasihati Raja Garung. Aduh, mana berani aku, Panglima. Kalau Raja sudah senang pada seseorang, sulit sekali untuk dinasihati. Bahkan salah-salah, kitalah yang akan dihukumnya. Bagus. Kalau begitu, aku harus terus menjinakkan Raja Garung sampai saat pertarungan terakhir tiba. Ada apa sebenarnya, Baginda? Orang-orang kok pada sibuk sekali dan penjagaan makin diperketat. Masa kamar saya dijaga sampai 10 orang? Ditambah lagi 2 orang tinggi besar, menyeramkan. Dan matanya memandang dengan galak sekali pada saya. Apa salah saya, Baginda? Kau tidak bersalah apa-apa. Penjagaan itu demi keselamatanmu sebagai calon pendampingku kelak. Pendamping putakmu, keparat. Jadi kau harus memahami itu, Utari. Iya, tapi tidak bisakah sedikit dikurangi, Baginda? Saya jadi kurang bebas bertemu Baginda. Sudah aku bilang, kalau kau ingin tidur bebas, tidurlah di kamarku. Kau tidak akan mendapat penjagaan dari para pengawal. Mau, Bangsa. Bagaimana, Utari? Nanti saja, Baginda. Belum saatnya. Saatnya kalau kamu sudah mati, monyet. Memang saat yang paling indah setelah semua pengacau dapat dilumpuhkan. Utari, aku sudah tidak sabar menunggu saat itu. Aku sudah tidak sabar menunggu saat itu, Satria. Semua kawan-kawan juga begitu. Tapi sabarlah, tinggal beberapa hari lagi. Jadi, Utari sudah tahu rencana kita? Iya.
Dia akan membereskan para pengawal yang berada di pintu gerbang, kemudian membukakan untuk kita. Nah, saat itulah pertarungan besar-besaran akan dimulai. Dan tentu saja, pasukan Kirambat dan Juragan Sarimbak yang paling depan. Bukan begitu, Kirambat? Ya, memang begitu, Satria. Akulah yang pertama-tama menginjakkan kaki di wilayah istana itu. Memang hebat sekali semangatmu, Kirambat. Aku sudah tua. Kapan lagi ada kesempatan? Aku sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan saudara-saudaraku. Kalaupun aku harus mati dalam pertempuran ini, aku akan mati tersenyum dan penuh keikhlasan. Sebaiknya kau jangan mati dulu. Tenagamu masih sangat diperlukan untuk kerajaan ini. Yang Maha Kuasalah yang akan menentukan segala-galanya, Satria. Itu sangat benar sekali, Kirambat. Tadi saya mendapat berita lagi bahwa pasukan kita dibantu dengan rakyat telah banyak membinasakan pasukan kerajaan Dandaka. Di desa Cukut saja mereka telah kehilangan 3 orang punggawanya. Ya, walaupun harus diakui juga bahwa banyak yang menjadi korban di pasukan kita, terutama rakyat. Tapi saudara-saudara kita mati sebagai pahlawan. Mereka rela darahnya mengucur di tanah Benawa ini. Mereka mati untuk membela kebenaran dan keadilan. Aku pun rela mati seperti mereka. Mati secara terhormat. Iya, mereka gugur sebagai pahlawan. Jaga gerbang istana itu akan diganti. Mereka jumlahnya 10 orang. Sama dengan anggota pasukan kita malam ini. Nah, begitu pasukan lama diganti oleh yang baru, kita tunggu beberapa saat sampai pasukan lama menghilang untuk istirahat. Kita serang 1 lawan 1. Lumpuhkan mereka tanpa bersuara. Dan untuk pekerjaan seperti ini, saya percaya sekali kepada kemampuan kalian. Dan aku akan melumpuhkan 6 orang penjaga yang ada di atas benteng itu. Kemudian, setelah mereka dapat dibinasakan, seret mereka ke tempat ini secepatnya. Tukar pakaian kalian dengan pakaian mereka dan secepatnya berjaga di sana. Nah, penjagaan kalian akan diganti oleh pasukan musuh kira-kira matahari terbit besok pagi. Jadi sebelum itu, pintu gerbang sudah harus dibuka. Karena kawan-kawan kita akan langsung menyerang ke dalam istana. Sebelum pasukan musuh siap siaga. Setelah itu, berjuanglah kalian sampai titik darah yang penghabisan. Demi membela kebenaran dan keadilan. Paham? Paham. Nah, lihat. Pasukan pengganti telah datang. Mereka sudah berganti penjagaan. Tunggu. Jangan menyerang dulu. Biar pasukan itu menjauh dan menghilang di belokan jalan itu. Sekarang, mulai serang. Hati-hati, jangan bersuara. Aku harus mengeluarkan aji sirep untuk melumpuhkan 6 penjaga yang berada di atas benteng itu. Malam ini aku tidak bisa tidur. Seperti ada sesuatu yang bakal terjadi. Sudah 3 malam aku selalu mimpi buruk. Seperti firasat yang jelek. Aku harus melihat Utari. Takut kalau terjadi apa-apa dengan dia. Utari, buka pintu. Buka pintu. Tidak dibuka. Apakah dia sedang tidur atau bagaimana? Jangan-jangan ada apa-apa. Buka pintu, Utari. Ada apa, Baginda? Oh, rupanya kau tidak apa-apa. Aku selalu bermimpi yang buruk mengenai dirimu. Tapi ternyata kau tidak apa-apa. Ya, sudah, kau boleh tidur lagi. Tunggu sebentar lagi, Raja Angkara Murka. Sampai besok, Utari. Iya, Baginda. Ayo kawan-kawan, kita masuk dan hancurkan musuh. Ayo! Hancurkan musuh. Ayo, maju.
Jangan dikasih ampun Kirambat. Hantam semuanya. Kurang ajar. Para pengacau sudah memasuki istana. Dari mana mereka bisa masuk? Betul-betul banyak sekali musuh dalam selimut. Awas, akan kuhancurkan semua. Siapa kamu? Saya yang akan membunuh Kanjeng Patih Durkala. Karena Kanjeng Patih telah berlaku kejam dan memeras. Siapa nama kamu, setan? Supaya Kanjeng Patih tidak penasaran. Baiklah, Komara. Hanya rakyat kecil saja. Kurang ajar, berdebah. Rasakan seranganku. Utari, istana telah diserang pengacau-pengacau. Kau jangan jauh dari aku. Sebelum terlambat, lebih baik kita melarikan diri melalui pintu rahasia. Kita menuju kerajaan Dandaka. Dasar raja pengecut. Raja Garung berdebah. Kau mau enak sendiri, bangsat? Apa-apaan ini, Utari? Kamu berani menghina aku? Jangan kaget dan jangan banyak omong. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kamu mesti mati di sini. Aku mengerti sekarang. Kau musuh dalam selimut yang nomor 1. Aku telah tertipu oleh kecantikanmu, Utari. Baik, kamulah yang akan mati sekarang juga. Tidak kusangka kau pendekar kelas 1, Utari. Ilmu kedigdayaanmu luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, kau akan mati di tanganku, Sri Maharaja Garung. Jangan banyak omong. Keluarkan semua kesaktianmu, supaya kau tidak mati penasaran. Kau akan mati oleh senjataku yang terakhir. Senjata andalanku, pedang kaca. Pedang kaca itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kalau begitu, aku harus mencabut pedang setan. Hiya! Pedang apa itu? Mengeluarkan asap bergumpal-gumpal, berwarna kelabu, dan baunya busuk sekali. Rasakan pedang setanku ini. Hiya! Ajar rakus! Memang kau luar biasa hebatnya, Komara. Tapi sekarang rasakan keris ekor nagaku. Sekarang tiba saatnya aku harus mengeluarkan ilmu pamungkasku yang terakhir. Ajian beber sabuk. Sekarang lawanlah aku, Panglima Kerajaan Dandaka. Aku Panglima Santanu. Sebaiknya Panglima jangan ikut campur. Panglima harus melihat kenyataan. Sri Maharaja Garung dan Patih Durkala yang menguasai kerajaan Benawa ini telah mati secara tidak terhormat. Karena mereka mati mempertahankan angkara murka, mempertahankan kekejaman. Apakah Panglima tidak melihat kenyataan ini? Tapi saya menjalankan tugas. Dan alangkah tidak mungkinnya saya kembali dengan meninggalkan pasukan Dandaka yang hampir separuhnya tewas. Saya juga harus mati, Satria, untuk menebus kesalahan saya. Saya mengerti, Santanu. Baiklah, lawanlah aku, Panglima Santanu. Pertarungan antara Komara dan Panglima Santanu akhirnya dimenangkan oleh Komara. Tetapi Panglima Santanu tewas dengan kesadarannya. Setelah kerajaan Benawa aman tentram kembali, maka Satria dan Utari mohon diri untuk kembali ke tempat asalnya semula di kerajaan Madangkara. Dan Komara, dia tidak kembali ke tempat asalnya di kerajaan Selimbar. Tetapi dia mengikuti Satria dan Utari untuk mencari pengalaman di kerajaan Madangkara.